Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta Tuhan yang demikian besar, anugerah Tuhan yang demikian luas, dan kekuatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa menikmati pimpinan Tuhan, senantiasa melihat jejak kaki Tuhan, sehingga kami mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita. Meskipun hidup di dunia banyak sengsara, banyak penderitaan, banyak kekecewaan, tapi Tuhan selalu dengan senyum menyambut kami untuk beriman kepada Tuhan dari surga. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, berkatilah khotbah yang diberikan pagi ini. Demi nama Yesus Kristus, terimalah pujian dan persembahan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini sekali lagi kita kembali kepada 10 hukum. Mari kita membaca dari Kitab Keluaran pasal ke-20. Kitab Keluaran pasal ke-20, kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saudara, kita membaca 1 sampai 4 dan saya membaca yang ke-5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku, atau lebih tepat yang benci Aku. Aku membalas untuk 3 sampai 4 generasi. Tetapi yang mengasihi Aku, pegang perintahku, Aku memberikan anugerahku sampai 1000 generasi. Nah, saudara-saudara, kami sudah menjelaskan apa artinya 3-4 generasi keturunan dikutuk, dan apa artinya keturunan 1000 generasi diberkati. Jikalau satu orang mencintai Tuhan, maka keturunannya 1000 generasi diberkati. Bukankah itu untung besar? Hanya satu orang yang mencintai Tuhan, dengan sendiri otomatis 1000 generasi itu diberkati. Tetapi kalau engkau benci kepada Tuhan, paling banyak 3 sampai 4 generasi dikutuk. Dibandingkan ini adalah kira-kira 250 kali banyaknya bedanya. Tetapi apakah itu arti letrak? Paulus berkata, mari kita mengerti inti dari firman, bukan mengerti secara harfiah saja. Dan kitab suci berkata, ada keajaiban yang tersimpan di dalam Taurat. Kita dicelikkan mata untuk melihat cahaya, pencerahan yang ajaib di dalam firman, dan bukan diikat oleh kalimat-kalimat harfiah itu saja. Saudara-saudara, maka jikalau turun-temurun 4 generasi dikutuk, berarti Tuhan akan menghitung dosa ayahnya untuk dibalas kepada anak. Bukankah celaka anak itu? Ini namanya dosa keturunan, dosa turunan. Bukankah di dalam 1 Petrus mengatakan kita telah menerima kekosongan yang diturunkan dari nenek moyang, dan di dalam Kristus kita akan dilepaskan. Memang ada ayat seperti itu.
Tetapi apa artinya sesungguhnya daripada ayat-ayat ini? Jikalau seorang mencintai Tuhan, otomatis 1000 generasi diberkati. Kalau demikian, anak dan cucu, buyut dan cicitnya taruhlah enak, bukan? Apakah Tuhan begitu gampang memberikan anugerah kepada orang hanya karena papanya beres? Lalu anak kalau berdosa jahat, berdosa besar, tidak ada hukuman karena ayahnya baik. Kalau demikian, di mana keadilan Allah? Jadi pengertian kedua ayat ini jangan diikat secara literal. Pengertian kedua ayat ini harus dimengerti secara dinamika daripada prinsip total di dalam Alkitab. Jikalau seorang yang mencintai Tuhan, dia akan dapat berkat 1000 generasi. Anaknya benci Tuhan, dia akan diturunkan 4 generasi. Bukan ke 1000 kurang 4 menjadi 996 saja. Lalu keempat generasi terhitung ayat depan, dan yang lain kembali kepada ayat belakang. Kalau demikian, seolah-olah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebab saya berkata kepada saudara, artinya 1000 generasi bukan otomatis anak cucu akan dapat berkat. Itu adalah berarti mereka bisa mendapatkan pengaruh dari ayah, sehingga ikut teladan ayah untuk menjadi orang cinta Tuhan juga, dan mereka akan mendapat berkat. Saudara-saudara, kita selalu ingin ada anugerah otomatis. Kita selalu ingin ada anugerah tidak bayar harga. Memang anugerah tidak bayar harga. Jikalau anugerah tetap ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar itu hanya satu, tidak menolak. Tidak menolak itu pasif. Tidak menolak itu bukan aktif. Melakukan itu aktif. Menolak itu aktif. Tidak menolak itu pasif. Waktu Tuhan menggerakkan hatimu, engkau menolak Tuhan, engkau aktif melawan. Waktu engkau menjalankan, engkau aktif menjalankan. Tapi anugerah Tuhan tiba kepada engkau, engkau jangan menolak. Biar Tuhan bekerja. Itu engkau pasif. Dan dengan kepasifan semacam ini, keaktifan dari Tuhan berlaku di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, waktu Tuhan memberikan anugerah karena seorang setia, cinta kepada Dia, maka orang yang cinta kepada Dia, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, secara diam-diam telah menjadi teladan bagi generasi yang kedua. Orang yang beribadah kepada Tuhan, anaknya mungkin beribadah kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup suci, anak yang melihat papa mama yang hidupnya beres, tergerak di hatinya, mereka akan ikut teladan menjadi orang yang hidup suci. Dan dengan sungguh-sungguh cinta Tuhan, generasi demi generasi akan mendapatkan berkat, dan pengaruhnya bisa sampai 1000 generasi. Saudara-saudara, ini di dalam sejarah ada contoh-contoh yang konkret sekali. Seorang bernama Hudson Taylor dipanggil Tuhan mengabar Injil kepada bangsa terbesar di dunia, yaitu ke Tiongkok. Orang Tionghoa pada waktu itu kira-kira ada 200 juta manusia. Dan saat dia lahir hidup di dalam dunia, Inggris cuma beberapa juta manusia saja. Maka dia mau pergi ke Tiongkok, mau pergi mengabar Injil kepada bangsa yang paling banyak penduduk di seluruh dunia. Dan dia mau mengerti orang Tionghoa bagaimana. Dia beli satu peta yang besar, lalu taruh di kamar asrama dia, ditempel di tembok. Dan saben hari dia berdoa untuk satu provinsi. Setiap bulan keliling sampai seluruh Tiongkok didoakan. Itu adalah tahun 1863. Dan tidak lama kemudian dia betul-betul melaksanakan panggilan Tuhan. Dia naik kapal 2,5 bulan baru sampai di Tiongkok. Waktu sampai di Tiongkok, dia melihat orang mati. Dia sedih. Kenapa saya tidak tiba dini satu hari? Kenapa saya tidak tiba di Tiongkok kemarin, sehingga mungkin saya menginjil orang itu, dia tidak usah masuk ke dalam neraka. Cinta begitu besar untuk mengabar Injil menjadikan Hudson Taylor one of the greatest missionary of all time, and one of the greatest missionary to contribute evangelism in China. Saudara-saudara, lalu waktu dia mati, dia mengatakan 2 kalimat yang sampai hari ini diingat di seluruh dunia.
Jikalau aku mempunyai 1.000 pound sterling, padahal seorang misioner seperti dia di abad 19 tidak mungkin mempunyai begitu banyak. Jikalau aku mempunyai 1.000 pound sterling, maka 1.000 pound itu semua untuk Tiongkok, untuk penginjilan di Tiongkok. Lalu kalimat kedua, jikalau aku mempunyai 1.000 jiwa orang Tionghoa, boleh menerima semua jiwa saya untuk mati hidup menginjili orang Tiongkok. Hudson Taylor ke Tiongkok, Jackson ke Burma, David Brainerd pergi ke orang India, dan itu orang-orang yang lain seperti Moffat, Livingstone pergi ke Afrika, City Start ke Tiongkok dan akhirnya berubah ke Afrika, dan orang-orang seperti William Temple pergi ke India. Semua ini telah menjadi pemelopor Injil yang membawa jiwa berjuta-juta manusia kabar Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana keturunan mereka? Hudson Taylor sudah selesai mengabar Injil tua, sebelum dia mati, anaknya bilang, aku meneruskan pekerjaan yang Papa tinggalkan. Aku meneruskan penginjilan di Tiongkok. Dia akhirnya pergi lagi ke Tiongkok, kabar Injil. Sebelum anaknya itu mati, dia punya cucu mengatakan, aku meneruskan lagi karya daripada engkong dan Papa. Dan cucu yang keempat generasi, sebelum yang ketiga generasi mati, mengatakan, aku meneruskan. Dan saudara-saudara, saya tidak tahu akan sampai berapa generasi. Hudson Taylor menjadi keluarga yang mengabar Injil kepada orang Tionghoa. Dan sekarang generasi ke-7 masih melayani orang Tionghoa. Saudara-saudara, saya pernah tinggal di rumahnya, dari papanya James Taylor. Saya pernah melihat anaknya waktu itu di Kaohsiung di Taiwan. Anak itu umur 12. Waktu saya tinggal di rumahnya, saya melihat satu figura. Dia dapat juara pertama di sekolah. Dia orang Inggris, tapi karena cinta Tionghoa, lalu dia melayani di Tiongkok, mengabar Injil kepada orang Tionghoa, dan dia masukkan anaknya sekolah-sekolah Tionghoa dan dapat juara pertama. Saudara-saudara, pada waktu anaknya keturunan yang ke-7 sudah dewasa, sudah umur 20 lebih, saya tantang dia. Saya mana betul-betul keluargamu cinta Tionghoa. Dia lihat saya seperti tidak ada orang meragukan ini, cuma lu yang ragu-ragu. Kau tanya begitu. Saya betul-betul lu orang keluargamu cinta orang Tionghoa? Betul? Dia bilang, masa enggak? Ya pasti betul dong. Kita sudah 6 generasi dan saya juga menyerahkan diri, mau menjadi hamba Tuhan, misioneri yang kirim ke Taiwan mengabar Injil kepada orang Tionghoa. Saya tantang lagi. Dulu sih katanya iya, tapi enggak, sungguh-sungguh kamu. Dari nenek moyangmu generasi pertama sampai ke-6, semua cinta-cinta orang Tionghoa, nikahnya sama orang Inggris. Lu mau gak nikah sama orang Tionghoa? Ayo. Saya tantang dia. Kalau you betul-betul cinta orang Tionghoa, berani gak nikah sama Tionghoa? Dia karu-karu kepala dah jawab. Saudara-saudara, 3 tahun kemudian dia datang ketemu saya. Gara-gara Pak Tong ini saya sampai susah sekali. Kenapa susah? 3 tahun yang lalu bilang, lu berani gak nikah sama Tionghoa? Terus aku pusing. Terus aku doa. Sudah doa-doa, terus minta Tuhan pimpin. Akhirnya saya jatuh cinta sama orang Tionghoa. Sudah jatuh cinta sama Tionghoa. Sekarang gawat sekali. Saya bilang, apanya yang gawat? Itu loh, Papa tidak setuju. Aku sampai kecewa sekali, patah hati, susah sekali. Saya bilang, tidak apa-apa, cinta tidak pernah menyerah. Tunggu lagi, ya. Tidak usah berubah niat. Saudara-saudara, dia akhirnya menikah sama orang Tionghoa dan mendapatkan anak separuh Inggris, separuh Tionghoa. Bukan kanan kiri ya, campuran gitu. Saudara, dan saya berkata kepada saudara, jika engkau benar-benar mencintai Tuhan, engkau benar-benar melayani Tuhan, saudara kira Tuhan tidak memberkati anakmu? Memberkati secara otomatis. Anak kurang ajar pun diberkati. Tidak. Memberkati anakmu melalui teladanmu yang mempengaruhi mereka. Itulah tafsiran yang benar. Dan 1000 generasi berarti bukan otomatis akan diberkati
meskipun kurang ajar, meskipun sangat biadab, meskipun sangat melawan Allah. Bukan itu artinya. Artinya ada pengaruh ibadah seorang ayah, kejujuran seorang melakukan kebenaran yang menyentuh hati generasi kedua, ketiga, dan akhirnya mereka mencintai Tuhan juga. 1000 generasi. Saya masih ingat di Kalimantan tahun 1967, banyak orang Tionghoa yang karena anti Cina dipukul, dibunuh, lari daripada kampung-kampung di pedalaman sampai di Pontianak dan sampai di Singkawang. Dan banyak pengungsi yang pakai tenda-tenda tidur di pinggir jalan. Saudara-saudara, lalu saya turun dari lapangan kapal terbang, langsung pergi berkhotbah kepada mereka, dan banyak orang menerima Tuhan. Waktu itu ada seorang tua berdoa pakai bahasa Hakka. Ya, Tuhan Yesus yang kekasih, saya harap mereka sama seperti kami menjadi orang beriman. Saya khusus minta anak-anak saya, cucu-cucu saya, cicit-cicit saya, buyut-buyut saya, terus menerus setiap generasi percaya Yesus, tidak ada satu yang masuk neraka. Doa itu saya tidak pernah dengar lagi, cuma satu kali. Minta anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, buyut-buyut semua jadi orang Kristen, ada yang satu yang masuk neraka. Saudara-saudara, di mana anakmu? Mengapa engkau berontak? Mengapa mereka tidak beriman? Di dalam sejarah Amerika ada dua orang filosof, namanya Ingersoll Brothers, satu kakak, satu adik. Dua-dua disebut the greatest atheist, the most influencing atheist philosopher in the history of United States. Mereka hidupnya untuk apa? Hidup untuk berpergian ke kota-kota keliling hanya kerja satu hal, melawan Tuhan. Berpidato, sewa gedung, berpidato melawan Kristen, melawan Tuhan, melawan kitab suci, melawan gereja. Banyak orang Kristen mengeluh, tapi bohong. Mereka maunya begini. Sebagai mana orang Kristen pergi mana mengkabarkan Injil, mereka pergi kemana melawan Tuhan. Dan saudara tahu, kedua anak ini adalah anak pendeta. Kenapa ya? Kenapa anak pendeta melawan Tuhan? Keliling kota-kota membuat pidato ateisme. Karena papanya seorang pendeta yang mabuk-mabuk, marah-marah, pukul anak, pukul istri, yang hidup tak karu-karuan, yang hidupnya tidak suci, tidak sopan, tidak jujur, yang tidak santun, yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Akhirnya anaknya menjadi kutuk Tuhan, benci papa, dan mereka dua orang ini pada umur 13 sumpah seumur hidup tidak percaya Tuhan karena ayah pendeta yang hidup tak karu-karuan. Saudara-saudara, di dalam pasal ini mengatakan jangan menyembah dan engkau mesti cinta kepadaku. Aku memberikan berkat 1000 generasi. 1000 generasi tidak akan otomatis diberkati Tuhan, tapi 1000 generasi mungkin diberkati Tuhan melalui orang tua yang teladannya bagus. Teladan orang tua adalah bahan pendidikan yang paling penting untuk anak-anak. Teladan yang baik dari orang tua adalah kekuatan paling besar menggerakkan hati anak-anakmu. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan, anak-anak saya semua berjalan di jalan yang benar, semua bersedia melayani Tuhan. Waktu mereka masih umur 1, saya sudah tanam konsep suruh mereka ikut berdoa. Sesudah selesai berdoa, baik, terima kasih Tuhan, memberi makanan. Tuhan, sekarang saya mau belajar, berilah bijaksana kepada aku. Doa apa saja diakhiri dengan satu kalimat, setelah dewasa saya mau dipakai Tuhan. Setelah dewasa saya mau dipakai Tuhan. 4 anak semua akhiri doa mereka dengan kalimat ini, setelah dewasa saya mau dipakai Tuhan. Dan itu ditanam ke dalam hati mereka. Dan mereka mengetahui melayani Tuhan itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Bukan jasa kita.
Itu kesempatan yang Tuhan karuniakan. Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan anakmu, keturunanmu? Begitu banyak ayah ibu yang mengatakan, saya kalau hari Minggu ke gereja, anakku ke tempat berjudi, mereka pergi ke tempat pelacur, mereka sama yang tidak baik, saya tidak bisa apa-apa. Karena apa? Dua hal. Waktu engkau masih berwibawa mempengaruhi mereka, engkau tidak memakai hakmu. Kedua, engkau boleh memberi gerakan hati melalui sesuatu hidup sebagai teladan, engkau abaikan. Pada saat engkau terlalu melepaskan mereka diam kebebasan, sehingga mereka tidak bisa ditarik kembali, engkau sudah terlambat. Saudara-saudara, maka kenapa ayat di dalam ayat-ayat ini, khususnya perintah kedua, bicara tentang keturunan. Saudara-saudara, bukan cara demikian. Yang disebut 1000 generasi, arti yang lebih tepat adalah hidup yang kekal. Kalau Adam sampai sekarang umpama adalah 10.000 atau 12.000 tahun, saudara-saudara, satu generasi 30 tahun, sampai sekarang hanya 400 generasi saja. Jadi yang disebut 1000 generasi tidak pernah terjadi. Karena Adam sampai sekarang, kalau belasan ribu tahun, tidak mungkin itu menjadi 1000 generasi. Kecuali 40.000 tahun, itu baru lebih dari 1000 generasi. Kecuali 30.000 tahun, itu baru 1000 generasi. Kalau setiap generasi itu 30 tahun. Tapi orang Yahudi menghitung satu generasi itu 40 tahun. Sehingga kalimat ini tidak bisa dijelaskan secara harfiah, tidak bisa dijelaskan secara letterlock, diartikan daripada inti rohani yang sesungguhnya. Saudara-saudara, nah sekarang apa mengakhiri tentang perintah kedua? Jangan memahat, jangan membuat segala patung berhala, dan jangan menyembah kepada dia. Di sini bukan mengartikan orang Kristen tidak boleh gambar, orang Kristen tidak boleh melukis sesuatu benda yang ada di langit, misalnya burung, matahari. Ini semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi, seperti orang, seperti anjing, seperti binatang, dan yang ada di laut, seperti ikan, dan seperti makhluk-makhluk yang lain. Bolehkah kita lukis gajah? Bolehkah kita gambar macan? Kalau menurut ayat ini dimengerti secara letterlock, engkau tidak boleh bikin, engkau tidak boleh gambar, engkau tidak boleh pahat, engkau tidak boleh membentuk sesuatu yang ada di langit rupanya, atau di dunia, bumi, di atas tanah ini, atau di bawah tanah, atau di dalam laut. Tidak boleh. Tapi arti sesungguhnya adalah engkau jangan menyembah. Saya sudah bicara kepada saudara, jikalau memang melukis atau memahat atau membentuk sesuatu artefak yang berdasarkan bentuk daripada binatang yang dicipta oleh Tuhan, itu tidak boleh. Mengapa Allah suruh Musa bikin si image daripada kerubium dan ditaruh di atas peti perjanjian? Mengapa Allah suruh orang Israel mentisik itu malaikat dengan sayap yang terbuka di atas tirai yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru? Dengan demikian, maka the image yang diulangi menjadi satu lukisan, menjadi satu artefak, menjadi barang seni, itu sebenarnya tidak arti sesungguhnya tidak boleh. Yang tidak boleh ada, jangan menyembah, jangan menyembah berhala. Tapi jangan kira berhala hanya berbentuk suatu benda yang diukir, digambar, lalu ditempel di atas tembok. Saudara-saudara, itu hanya satu lambang, dan di belakang lambang itu ada arti lebih dalam. Karena setan suka merebut hak Allah yang disembah sujud oleh manusia. Sekali lagi, setan suka merebut hak Allah untuk disembah sujud oleh manusia. Itu sebab pada waktu engkau bersembah sujud kepada satu gambar, entah itu ayahmu, engkongmu, atau istrimu yang sudah meninggal, atau pacarmu yang sudah meninggal, atau sesuatu orang yang sangat berjasa di dalam negara, misalnya lukisan,
atau foto dari Mao Zedong, Quan Gong, Kong Ming atau Kongfucu. Waktu engkau taruh di satu tembok, waktu engkau menyembah, saudara-saudara, terjadi sesuatu hal yang engkau tidak lihat. Setan langsung di situ menikmati, karena dia sangat senang disembah sujud. Dari mana kita mengetahui setan sangat disembah sujud? Karena dalam keinginan dia, aku ingin menjadi seperti Allah, duduk di tempat yang paling tinggi. Ini tertulis di Yesaya. Ya, Nabi Yesaya mengatakan, terdapat di dalam hatimu engkau ada keinginan seperti itu. Saudara-saudara, barang siapa ingin lebih tinggi, lebih besar, itu tidak salah. Yesus katakan, jikalau engkau menginginkan menjadi lebih besar, harus menjadi budak dulu, menjadi pelayan dulu. Jadi Tuhan tidak melawan, Tuhan tidak menolak, Tuhan tidak menindas ambisi menjadi besar. Tidak salah. Saudara minta perdagangan lebih besar, tidak salah. Saudara minta reputasimu lebih besar, tidak salah. Saudara menginginkan keunggulan karirmu lebih besar, tidak salah. Saudara ingin tendamu diperluaskan seperti doa Yabes, tidak salah. Tetapi motivasimu itu jangan salah. Kalau saya ingin gereja Reform menjadi besar, itu bukan karena ambisi saya. Saya menginginkan lebih banyak orang mendengar Injil, lebih banyak orang diselamatkan, lebih banyak orang mengenal Tuhan. Itulah yang menjadi ambisi yang benar. Saudara-saudara, bukan saya yang dimuliakan, soli Deo gloria. Itu sebab membuat patung demi menikmati kesenian, mengutarakan bakat talenta, nothing wrong. Itu tidak salah. Tapi menjadikan itu objek dari worship, menjadikan itu satu objek penyembahan, itu salah. Karena setan ingin merebut hak untuk disembah sujud oleh manusia, maka dia selalu berperan sebagai Allah. Siapa yang tidak mau menjadi lebih penting, lebih berharga, lebih dihormati? Tapi saya berkata kali-kali di dalam kelas kepada muridku, penghargaan orang lain tidak bisa dipaksa, tidak bisa direbut, tidak bisa dirayu. Akan diberikan kepada engkau secara natural jika engkau patut dihormati. Saudara-saudara, orang yang tidak patut dihormati terus minta orang menghormati dia, itu mirip setan. Orang yang tidak patut mempunyai kedudukan tinggi, ingin sekali duduk di atas tahta, itu menjadi tertawaan. Tapi orang yang betul-betul dihormati adalah karena mereka tidak mau dihormati. Tapi orang lain melihat pengorbanan dia, melihat semangat perjuangan dia, melihat sumbangsi dia, melihat penyangkalan diri begitu berat, mereka tak mungkin tidak memberikan sembah sujud atau penghargaan kepada dia. Saudara-saudara, only God deserves worship. Worship means put yourself, bend down before the highest value. That is worship. Di bawah worship itu hanya honor. Di bawah honor itu hanya appreciation. Di bawah appreciation itu hanya enjoyment. Orang enjoy you, orang apresiasi you, orang menghargai you, orang menghormati engkau, sama orang menyembah engkau, itu lain. Only God deserves worship. Worship is to bend down yourself, to kneel down yourself before the supreme value in the universe. And God is a supreme value in person, in subjective person. Allah adalah nilai tertinggi yang bersifat pribadi di dalam keadaan yang tidak tertara adanya. Maka waktu engkau memberikan hormat tertinggi kepada Allah, itu namanya worship. Dan worship itu hanya diberikan kepada Tuhan Allah. Dan Allah tidak mau yang lain merebut worship. Itu sebab Allah harus mencampakkan setan dari surga dan turunkan dia ke neraka. Karena kau itu setan. Apa artinya setan? Setan arti bahasa Ibrani penantang. You are my opposer. You are my hindrance. You are my challenger. You menantang aku, you menghalangi aku, dan you disebut setan.
Istilah setan itu adalah penantang kehendak, penantang kuasa, penantang hak Tuhan Allah. Tuhan menurunkan dia. Saudara-saudara, saya percaya hanya satu orang yang mengerti ini sedalam-dalam di dalam zamannya, lebih daripada semua teologi yang sejaman dengan dia, yaitu seorang penyair pujangga besar di Inggris, namanya John Milton. John Milton setelah 11 tahun total buta, dia akhirnya menulis syair yang terpanjang di dalam sejarah Inggris. Saudara-saudara, John Milton menulis Paradise Lost dengan lebih 10.000 kalimat pada waktu dia sama sekali buta. Saya kagum orang seperti ini. Sesudah buta total menulis syair yang paling panjang. John Milton setelah tuli total menulis simfoni yang paling agung, Ludwig van Beethoven. Saudara-saudara, kalau Allah bisa memakai orang tuli yang tidak bisa dengar suara apa-apa untuk mengubah musik yang begitu indah suaranya, itu namanya kuasa Allah. Kita selalu mengerti kuasa Allah secara literal. Kalau Engkau Maha Kuasa, kenapa orang ini buta? Kenapa orang itu tuli? Kenapa orang ini lumpuh? Di mana kuasamu? Kita selalu mempersulit Tuhan Allah. Kita selalu menantang Tuhan Allah dengan konsep kita yang seperti anak-anak. So naif, so stupid. You only manifest your own foolishness before God. Saudara-saudara, Allah Maha Kuasa. Bukan dia harus memberikan semua orang sempurna baru Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa justru dilihat lagi, dia memakai orang yang tuli menulis musik terbaik, memakai orang buta menulis syair terbaik untuk kembali menantang engkau. Matamu begitu gede, untuk apa? Telingamu begitu tajam, untuk apa? Kamu matanya tajam, hanya menonton film-film pornografi. Kau telinga begitu jeli, begitu tajam, hanya untuk dengar rumor-rumor merusak hubungan antara manusia. Maha Kuasa Allah yang mengerti daripada di dalam kelemahan manusia yang hampir tidak terbatas, dia memakai kuasa tidak terbatas untuk mengisi kelemahan itu menjadi satu kemungkinan untuk melakukan mission impossible. Itu Maha Kuasa Allah. Allah sanggup membangkitkan orang piatu, membangkitkan orang paling miskin untuk duduk di atas tahta. Allah sanggup membatas diri menjadi orang yang dilahirkan di dalam palungan melalui inkarnasi. Ini semua kemahakuasaan Allah yang asli. Saudara-saudara, maka pada waktu Allah adalah yang paling maha kuasa menerima akan semua sujud manusia, dia mengatakan, I'm not going to give my glory to the false God. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada ilah palsu. Itu sebab pada waktu setan memalsukan Allah, dia cuma satu ambisi, mau sama dengan Tuhan Allah. Waktu dia mau sama dengan Tuhan Allah, maka dia berperan bermain supaya orang memberikan sembah sujud kepada dia. Itu sebab saudara-saudara, waktu engkau menggantung kuankong, menggantung Kuan Im, menggantung apa di tembokmu, itu satu barang seni, biarin. Tapi barang menjadi objek penyembahan, setan mulai masuk. Setan di belakang situ menikmati, karena dia memang ingin disembah sujud. Dia ingin berperan seperti Allah. Dia ingin merebut kemuliaan yang seharusnya hanya patut diterima oleh Allah saja. Itu sebab saudara-saudara, John Milton mempunyai pengertian lebih daripada semua teolog pada zamannya. Sama seperti Charles Jennens mempunyai pengertian kristologi dan pilih ayat yang paling penting di seluruh kitab suci yang berjuta-juta huruf, menseleksi 50 ayat lebih tepat daripada semua teolog pada zamannya. Dan Charles Jennens memilih 50 ayat itu, diberikan judul Mesias, dikirim ke London Timur kepada seorang namanya George Frederick Handel, dan melalui 50 ayat George Frederick Handel gemetar. Dia menggairahkan kembali dan menulis oratorium Misaya. Saudara-saudara,
Siapakah Charles Jennings? Siapakah John Milton? Mereka adalah orang Puritan, adalah orang Reform pada zaman mereka yang begitu mencintai Tuhan, begitu menghafal kitab suci, dan begitu teliti mencari perintah-perintah firman Tuhan dan segala janji yang terbaik di Alkitab. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya mengatakan John Milton lebih mengerti kristologi daripada zaman-zaman dia? Semua teolog di dalam Paradise Lost ada satu bagian dia mengatakan Allah perintahkan semua malaikat harus menyembah kepada satu utusan yang namanya Kristus. Maka semua malaikat menyembah. Tapi di antara malaikat yang pimpinan ada satu mengatakan tidak. Saya tidak mau menyembah. Mau apa lu? Jadi itu pemberontak. Yang memberontak itu selalu berjiwa pimpinan. Karena dia sendiri berjiwa pimpinan. Dia tidak mau pimpinan lain. Dan dia mau merebut pimpinan. Dia mau menjadi pimpinan baru. Maka dia melawan pimpinan yang lama. Nah, pimpinan ini sebenarnya adalah pimpinan yang hanya diberi hak dan kapasitas memimpin secara yang dicipta. Tapi pimpinan yang dilawan adalah pimpinan yang sendiri adalah yang bukan dicipta, tapi dia adalah yang mencipta segala sesuatu, termasuk mencipta pemimpin yang lain. Yang ingin menjadi pemimpin melawan pemimpin yang asli itu adalah Lucifer. Yang asli menjadi pemimpin itu adalah Tuhan Allah. Maka pada waktu Allah mengatakan, dan ini istilah ayat cuma satu kali muncul di Alkitab, yaitu let all the angels of God worship him. Semua malaikat harus menyembah kepada dia. Lalu semua malaikat pokoknya dengar, ya wes menyembah ya menyembah. Ada satu penghulu malaikat mengatakan, no, aku menyembah engkau, tapi tidak mau menyembah yang lain. Karena monoteisme. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada agama monoteisme yang percaya Tuhan, tapi melalui Kristus, yaitu kita. Ada agama monoteisme yang hanya mau monoteisme, tapi tidak menyembah kepada Kristus. Pikir sendiri. Nah, saudara-saudara, waktu Allah mengatakan, let all the angels of God worship him, all angels bow down, kneel down, worship Jesus Christ. Tapi ada satu penghulu yang no, I do not want to obey you. I want to challenge your leadership. I myself want to be worshipped. And I do not want to worship others except you, because you are God. Who is Christ? I don't know. I do not want. Jadi yang tidak mau menyembah kepada Kristus karena mereka tidak mengenal Kristus itu Allah. Kristus itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi dia mengatakan, aku menyembah Allah, tapi di luar Allah saya tidak menyembah. Seolah-olah dia benar di dalam perintah pertama. Besides me, there's no God. Karena ini kan, kalau you sudah suruh saya menyembah hanya engkau saja, kenapa suruh saya menyembah satu yang disebut anak Allah? I don't want. Jadi dia juga ada Alkitab menunjang. Dia tetap seperti sola scriptura. Dia tetap seperti monoteis. Tetapi dia tidak tahu Kristus bersifat ilahi. Maka pengertian kristologi itu kunci iman. Saudara-saudara, kalau engkau hanya mengerti Kristus sebagai orang baik, Kristus sebagai Santa Claus, Kristus sudah menjadi seorang pemimpin agama yang besar, dan engkau belum pernah mengerti sampai Kristus adalah Allah yang jelma menjadi manusia, engkau belum orang Kristen. Engkau hanya orang Kristen-Kristenan, bukan orang Kristen sejati. Inilah perbedaan teologi yang ketat tentang kristologi. Who is Christ? C.S. Lewis mengatakan, Kristus pembohongkah? Kristus orang gilakah? Kristus orang yang membesarkan diri arogankah? Kristus memalsukan kedudukannya kah? Dia akhirnya mengatakan salahkan, Pak. If Jesus is not God, then who is he? Kalau Yesus bukan orang gila, kalau Yesus bukan pembohong, kalau Yesus bukan orang arogan, maka dia berani mengatakan, tanpa melewati aku, engkau tidak mungkin datang kepada Allah. Kalimat itu harus dimengerti. Memang dia adalah
Allah yang diutus oleh Bapa untuk menjadi satu-satunya pengantara. Kenapa engkau tidak percaya? Engkau tidak percaya. Engkau sebab dalam menyingkirkan kemungkinan dia adalah kristologi yang berasal sebagai Allah menjadi manusia. Jikalau engkau presume, engkau presupposisikan Kristus tidak mungkin Allah dan tidak mungkin inkarnasi, maka engkau pasti terjerat dalam satu pikiran, dia hanyalah manusia biasa. Saudara tanya kepada saya, kenapa engkau memperalahkan manusia hanya karena dia bisa melakukan mujizat? Saya menjawab, mengapa engkau tidak mengaku dia sebagai Allah meskipun engkau tahu dia bisa melakukan mujizat? Kalimat ini sama kalimat itu tidak ada pertemuan. No common ground. Two standpoint. His God became man. You only consider he's a man. You do not want to believe he's God. Maka malaikat penghulu tidak ada satu yang penghulu itu tidak mau menyembah kepada Yesus Allah. Tuhan mengatakan, setan you turun. Dan dia engkamguan. Pemimpin yang mau mengambil kepemimpinan tertinggi dengan ambisi liar tapi tidak sukses pasti menjadi engkamguan. Nak ngerti ya sudah engkamguan itu apa? Dia tidak rela diginiin, maka dia menjadi pemberontak yang terus mengacau. Setan setelah menantang Tuhan, lalu dihantam, dibuang oleh Tuhan menjadi penantang tuntas. Dia akan sisa hidupnya terus tantang karena engkamguan. Dan puncak daripada engkamguannya itu apa? Waktu dia loh, aku sudah diturunkan. Sekarang Yesus yang tadinya Bapaknya suruh saya menyembah dia, sekarang sendiri turun menjadi manusia dan menjadi lebih rendah dari sedikit dari saya. Sekarang tak kerjain. Dia datang ke Yesus, ayo sembah gua. Bapak suruh dia sembah Yesus, dia tidak mau. Dia sekarang suruh Yesus sembah dia, kurang ajar nah. You mesti mengerti ini permainan paling besar dalam cosmic drama, the spiritual understanding of the classes. Di sini adalah satu penilaian yang sangat kurang ajar. Karena Allah itu tertinggi, tapi Yesus merendahkan diri menjadi dilahirkan yang palungan terendah. Dan pada waktu manusia dicipta, memang dicipta sedikit lebih rendah daripada malaikat. Ini kristologi ya. Pada waktu Yesus Kristus menjadi manusia, dia sementara direndahkan lebih sedikit daripada malaikat. Maka penghulu malaikat mengatakan, malaikat pun lebih tinggi dari manusia, apalagi penghulu malaikat. Aku statusnya dicipta menjadi penghulu malaikat karena aku tidak setuju Allah langsung dicampakkan, dijadikan setan. Meskipun setan tetap penghulu malaikat. Saya punya substansi, saya punya kualifikasi, saya punya dasar dan kuasa. Ada dasar kuasa malaikat. Sekarang ayo menyembah aku. Yesus mengatakan, jangan gitu dong, saya sementara jadi manusia dikoredain. Begitu Yesus mengatakan, nyala engkau. Tidak ada kompromi. Yesus tahu dia sekarang lebih rendah sedikit dari malaikat, tapi dia bukan saja mempunyai sifat manusia, dia tetap mempunyai sifat ilahi. Jadi penyembahan itu tidak mungkin terjadi antara inkarnasi Kristus kepada setan yang dicipta lebih tinggi dari manusia. Nah saudara-saudara, itulah sebab saya katakan John Milton jauh lebih mengerti kristologi dibanding semua teolog sejaman dia pada abad 18. In the Paradise Lost, itu pengertian yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada ayat ini sekali lagi. Tuhan mengatakan jangan membuat satu patung, jangan mengukir sesuatu barang yang memiripi akan makhluk di atas langit, di atas bumi, atau di dalam laut. Dan jangan menyembah dia. Penyembahan itu adalah hak terbesar yang boleh manusia pakai di hadapan Tuhan. The greatest right, the greatest privilege we can have as being a man is to worship God, our Creator. Tetapi pada waktu engkau memakai hak ini diselewengkan untuk bercabang dan menyembah kepada yang tidak patut disembah, engkau telah menghujat dirimu sendiri. Saudara tahu tidak, engkau salah objek
di dalam menyembah, engkau sedang menghujat sendiri. Jikalau seorang anak perempuan dari raja, dia sembarangan jatuh cinta kepada seorang perampok, dia menghujat kedudukan dia sendiri. Dia anak raja, dia adalah satu anak perempuan raja yang begitu mulia, tapi dia mau sembarangan cinta kepada perampok yang tidak layak dicintai. Demikian jikalau engkau memberikan penyembahanmu sebagai hak paling tinggi sebagai manusia kepada yang bukan Allah, engkau sedang menghujat diri. Itu sebab Tuhan mengatakan jangan menyembah, jangan menyembah patung. Nah, saudara-saudara, saya tidak mau meneruskan untuk perdebatan mengenai seni, patung, penyembahan dan sebagainya. Karena inti yang penting adalah penyembahan. Inti yang penting bukan bikin barang seni. Alkitab mengatakan pada waktu orang yang mentisik itu tirai yang digantung di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci. Mereka menisik secara seni, mereka dipenuhi Roh Kudus. Sehingga seni perlu inspirasi, dan inspirasi perlu jiwa yang halus sekali, dan itu kreativitas yang tertinggi diutarakan melalui seni yang paling dalam. Saudara, art is very very expensive. Bedanya biola yang seninya tinggi, suaranya indah, dan biola biasa. Saudara tahu harganya berapa? Biola yang dibikin di Tiongkok yang kasar-kasar tapi mengkilap, itu kira-kira 1 juta sudah boleh. Biola yang sudah tua, sudah lecet-lecet, kayunya sudah lebih 200 tahun, yang dibikin oleh 3 keluarga. Satu Quainari, satu lagi Amati, satu lagi Stradivari. Yang Stradivari pernah dijual 15 juta dolar Amerika. Ditimbang lebih ringan, kayunya lebih sedikit. Tapi waktu dimainkan, suara itu menembus sampai jiwamu sedalam-dalamnya. Kecuali memang engkau sama sekali buta seni, saudara-saudara. Nah, itulah namanya seni. Art is very very expensive. Kenapa kita berani pakai ribuan dolar undang dari New York penyanyi yang begitu indah? Karena seni. Begitu dia nyanyi, mengharapkan orang Indonesia terpancing, terangsang. Karena Indonesia banyak barang bagus, tapi belum dihaluskan. Banyak bakat-bakat yang indah, tapi tidak mau belajar. Banyak potensi-potensi yang puasi-puasi, saudara-saudara. Banyak orang Indonesia, coba penyanyi di TV, itu bagus suaranya, tapi begitu dengar tahu tidak dilatih, dia nyanyinya mesti gini. Ininya hilang, langsung suaranya habis, saudara-saudara. Tapi orang dilatih seninya, nggak usah ini, ribuan orang dengar, suara piano kalah sama dia. Kenapa? That's training. Art is very very expensive. Seni itu mahal. Saudara, kalau gedung dirancang dengan baik, dengarnya enak, lihatnya enak, itu namanya seni. Dan seni itu mahal. Tapi seni yang dibikin oleh Stephen Tong tidak dibayar, dianggap murah, saudara-saudara. Jadi seni itu begitu tinggi, begitu nilai, begitu mahal. Tapi kita yang tidak tahu, cuma tahunya sola gratia, segala anugerah Tuhan. Puji Tuhan, tidak usah bayar. Kalau boleh panggil Pavarotti datang sini, bahkan tidak usah kasih roti. Saudara-saudara, Pavarotti diundang oleh Raja Brunei, 1 malam dikasih $500 juta Amerika. Karena apa? Pavarotti. Kalau Pava keju lebih murah. Karena dia Pavarotti, ya dia Domingo, dia Carreras, ya bukan Carrera, Carreras. Ya, itu lain, seni, very expensive. Dan kita mengatakan yang membuat seni di dalam bait Allah dipenuhi oleh Roh Kudus. Michelangelo waktu menggambar Sistine Chapel, gambar sampai satu hal, Adam dicipta oleh Tuhan, dia terus mau gambar, tidak bisa. Dia mau gambar, tidak bisa. Akhirnya dia berhenti, tidak gambar, lalu turun daripada kerangka kayu yang tingginya 7 susun rumah, kira-kira sampai 28 meter. Di tempat atas itu dia baring, bikin jarak kira-kira 40 cm. Lalu dia coretkan di atas gambar dengan begini.
Sampai 1 tahun tidak turun. Orang bawa tempat kencing berak ke atas. Satu kali karena kedinginan, tidak ada pemanas, tidak ada heater. Dia pakai sepatu terus. Aksen di dalam kakinya itu luka. Waktu dia buka sepatu, kulitnya copot daripada kakinya. Berada di sepatu. Dia tidak buka sepatu terus. Kedinginan. Dia sudah tua sekali. Jadi dia mengatakan, saya mau gambar terbaik. Mau gambar terbaik. Inspirasi hilang. Mendadak hilang. Michelangelo hilang. Lalu itu Paus marah-marah. Dia melarikan diri. Dia tidak gambar. Dia pergi. Tangkap dia pulang. Cari. Cari di mana? Cari di seluruh Italia. Jadi Paus pakai orang cari ke itu Milano. Cari ke itu Florence. Cari ke Siena. Cari ke Tuscan. Semua tempat dicari. Dia bermana ini? Akhirnya sudah berapa hari menemukan dia ada di satu bukit. Terus lihat. Oh, tidak lari kok. Waktu ditanya Michelangelo, kenapa? You dicari, kenapa dicari? You melarikan diri? Tidak. You mengapa di sini? Saya mencari inspirasi. Lu cari gua cari inspirasi. Cari inspirasi apa? I cannot work without inspiration. I cannot draw anything. Saya bukan mesin. Saya bukan tukang cari duit sembarang gambar. Kalau saya tidak dapat inspirasi seni, saya tidak mungkin gambar sesuatu. Bilang sama Paus, saya belum mau pulang. Harus pulang. Kita kejar-kejar, engkau cari di mana? Dia tunggu lagi. Mendadak dia melihat 2 awan yang berawang-awang di dalam angkasa. Mendadak 2 awan itu seperti bertemu. Dan waktu dia dapat inspirasi. Inspirasi apa? Satu tangan sama satu tangan sedang dekat. Dari sini hidup ngalir ke situ. Itu namanya penciptaan. Lalu dia gambar Allah itu, saya tidak begitu setuju Allah Bapa digambar. Karena Allah Bapa tidak pernah menjadi manusia kan. Dan dia gambar Allah Bapa seorang tua. Yang sedang mengulurkan tangan menyentuh Adam. Adam yang telanjang baru dicipta di situ. Tangannya mendekati tangan Allah. Begitu dekat. Tes. Hidup dari Allah masuk ke dalam hidup manusia. Ini tidak Alkitabiah, tapi ini seni. Ya, kita sekarang bicara seni bukan teologi ya, seni. Jadi itu inspirasi hidup masuk ke dalam dia. Dan mata Adam memandang mata sang penciptanya. Saudara-saudara. Dan the eyes of God is looking at him. And the eyes of Adam created by God looking at God. Dan di dalam awan ada seorang malaikat yang mukanya melihat Adam. Bagus luar biasa. Setelah dia turun, dia marahin. Kenapa engkau pergi? Engkau malas ya? No, jangan bilang malas. Saya bukan malas. Tanpa inspirasi, saya tidak bisa gambar. Kadang-kadang dia berhenti, kadang-kadang sore-sore cepat sekali. Kadang-kadang berhenti 3 hari tidak mau kerja. Itu namanya seniman. Ya. Kalau tukang kerja terus tok tek tok. Enggak usah inspirasi tek tok. Lalu malam dapat duit besok TikTok. Itu namanya tukang. Tukang itu tukang. Seniman itu seniman. Seniman kadang-kadang senewen. Memang dia seniman. Suatu kali dia gambar itu the last judgment. Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Maka dia mengutarakan tangannya itu dengan spearnya yang begitu besar mau menghancurkan seluruh dunia. Tangan yang paling berkuasa, tangan yang maha kuasa. Satu-satunya tangan yang membuat manusia harus pikirkan berapa kuasanya. Itu daripada di dalam sejarah cuma satu orang, Michelangelo. Yesus dia tidak ada jenggotnya. Ya. Malaikat dia tidak ada sayapnya. Dia seorang agak humanis, tapi dia tetap mempelajari Alkitab dengan teliti. Dan dia mempelajari tentang anatomi. Da Vinci melanggar prinsip dari pemerintah dari waktu itu. Medici family. Manusia tidak boleh membongkar mayat. Tidak boleh otopsi. Tidak boleh operasi mayat. Karena manusia itu terlalu berharga. Tidak boleh dipermainkan. Sehingga yang dibunuh atau yang dibunuh secara assassin juga tidak bisa temukan dia mati karena apa. Tetapi Da Vinci bilang enggak, saya akan bongkar mayat.
seakan bedah mayat. Kenapa bedah mayat? Waktu dia lukis orang berputar begini, dia mau tahu uratnya itu putar mulai dari mana. Dari postur itu, bentuknya itu, spearnya itu bagaimana mengutarakan kekuatan. Gambar yang jelek pokoknya tangan kaki ada. Kabar yang bagus selaras seluruh semangat dari berjiwa. The action of spirit manifested on all the tendon and all the posture of beauty. Dan dia membedah lebih dari 35 mayat. Karena ketakutan, ketakutan, dituding ke pengadilan. Maka dia membongkar mayat, bedah mayat di dalam liang lahat, di dalam lubang kuburan. Di tengah-tengah tempat yang gelap sekali, dia pasang lilin, membedah untuk melihat spearnya, uratnya, dagingnya bagaimana. Maka lukisan-lukisan daripada Renaissance, yaitu zaman Renaissance, dari Michelangelo, daripada Da Vinci, itu luar biasa nilainya. Begitu lihat seperti gambar itu seperti hidup. Di dalam Sistine Chapel lebih dari 318 lukisan manusia, tidak ada satu yang itu posturnya sama. Dan dibandingkan dengan orang sebelum Michelangelo, juga tidak ada satu yang menginvent atau menemukan postur, gaya, dan cara pemutaran spear dan seluruh twisting of the body lebih indah daripada dia. Ini namanya seniman. Nah, saudara-saudara, waktu mereka mempergunakan inspirasi itu, apakah mereka hanya pakai satu talenta diberikan oleh Tuhan? Alkitab mengatakan orang-orang seniman di dalam kitab suci dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kalau orang itu mempunyai bakat seni dan tidak takut kepada Tuhan, biasanya hancur moralnya. Nah, ini orang yang mempunyai keadaan seni yang tinggi sekali. Dia kadang-kadang melampiaskan seks, kadang-kadang tidak teratur, waktunya tidak bisa disiplin. Kita mesti mengerti, karena mereka manusia lain sama manusia mekanis. Ada orang yang cocok jam 9 sampai jam 5. Begitu jam 9, tutup di kantor. Jam 5, bye-bye, pulang. Besok jam 5 lagi. Seniman tidak bisa. Lu suruh tutup 2 jam, dia seperti masuk neraka. Tapi kalau dia sudah mau kerja 3 hari tidak makan, dia mau. Handel pada waktu tulis Mesias selama 24 hari, pembantunya kira dia sudah gila. Pembantu bilang, juraganku gendeng. Pagi tak kasih makan, masuk no kamar. Siang aku hantar makanan siang, roti pagi belum disentuh. Waktu masuk ke makanan malam, makanan siang belum dimakan. Lalu besok pagi habis semua. Aku masukkan lagi, tadi sentuh lagi. Dia lagi apa ya? Lupa makan, lupa kencing, lupa tidur. Tapi 24 hari sudah lewat, buku Mesias jadi. Buku Mesias 1 lebih agung daripada bikin 100 katedral. Karena itu gampang dibikin, ini sulit bikin. Inspirasi. Ada titik, itu inspirasi. Seperti engkau lagi memikul satu pikulan. Waktu engkau meneliti musik itu dibikin, semua itu inspirasi. Saudara-saudara, waktu Bach mengatakan Yesus naik ke Gunung Zaitun, setelah nyanyi Yesus tam 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 tam, dia pakai tangga nada yang begitu indah untuk melukiskan dia sedang naik. Waktu Bach menulis, apakah itu saya? Is it me? 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 Musik terus main. Tapi is it me? Apakah itu saya? 11 kali berhenti. Kenapa? Memang Yudas tidak katakan. Semua katakan, apakah itu saya, Rabi? Apakah itu saya, Rabi? Yudas berhenti. Akhirnya, loh kok semua suka ngomong, aku enggak. Apakah itu saya? Semua bilang, apakah itu Tuhan? Apakah itu saya Tuhan? Yudas, apakah itu saya? Guru? Dia tidak bisa sebut Tuhan. Kenapa?
Mulut anjing nak mungkin keluar kating. Semua 1, 2, 3. Itu peribahasa Tionghoa. Dari dia yang tidak ada konsep Yesus itu Tuhan, begitu ikut-ikut orang mengaku pengakuan, dia ikut mengaku, langsung kelihatan dia tidak beriman. Is it me, Rabbi? Orang lain mengatakan, is it me, Lord? Dia lain. Dan si Yohanes Sebastian Bach begitu teliti membaca Alkitab. Waktu dia bikin Matthew Passion, dia semua pengertian itu dimasukin ke dalam musik. Saudara-saudara, saya tidak percaya Allah tidak boleh manusia gambar. Kita juga tidak pernah mengetahui muka Yesus di dunia bagaimana. Kalau demikian, kenapa kita melihat ada orang Kristen melukiskan muka Yesus di gambaran dan dibagikan kepada anak sekolah? Itu hanya menyatakan dia pernah menjadi manusia. Itu hanya menyatakan dia pernah memilih muka manusia yang dicipta oleh dia, dan dia turun menjadi manusia. Kalau imam mengatakan, foto Stephen Tong yang mana ya? Oh, yang ini ya. Ini kan umur 67. Coba umur 22, lain lagi dong. Umur 17, lain lagi dong. Waktu saya masih muda, umur 17, ini mirip Elvis Presley katanya. Saya bilang, ya kandang saya dong. Masa mirip sama dia yang mirip saya. Saudara-saudara, kita berubah. Di dalam perubahan itu proses yang mana sih? Engkau tahu enggak besok masuk surga? Engkau tahu enggak siapa istrimu? Besok kau masuk surga tahu siapa itu nyonyamu? Gimana tahunya ya? Itu mukanya dia itu umur berapa? Waktu muka kita di surga itu umur berapa punya? Saya percaya Tuhan akan mengambil foto zaman engkau paling cantik itu di-shoot, diabadikan. Jadi engkau tidak usah, luah nyonya saya encim-encim. Besok disuruh cari encim-encim, tidak ketemu. Tuhan bilang nyonyamu adalah waktu umur 16 lebih 9 bulan lebih 30 hari lebih 2 jam itu. Saat itu cantiknya itu yang tak abadikan. Mana nyonyaku? Ini loh, kok muda ya? Nah, memang itu yang paling cantik yang ditaruh di situ. Nah, itulah cinta Tuhan. Saudara, jangan sampai sudah engkau sudah bungkuk lalu di surga juga bungkuk. Sudah omong tidak, dia akan mengambil yang terindah, yang tercantik, diabadikan untuk selamanya. Puji Tuhan. Itu namanya seni. Jadi seniman itu perlu kuasa Tuhan. Saya tidak percaya Allah tidak mengizinkan orang berseni. Kalau Allah tidak mengizinkan orang berseni, mengapa Allah memberikan bakat seni? Jangan kira bakat seni itu dari setan. Bakat doa baru Tuhan. Bakat berbuat moral yang jelek itu dari setan. Bakat berbuat moral yang baik dari Tuhan. Baik jahat itu asalnya semua adalah potensi. Mungkin baik, mungkin jahat. Dan semua potensi, semua berkat, semua hak, semua bakat, semua talenta, semua bahagia dan semua berkat yang baik dari Allah cuma disalahgunakan. Jadi seni, jangan kira yang telanjang itu pasti porno. Tidak. Mengapa lukisan telanjang yang sangat tinggi seninya sama fotografik dari porno itu beda? Karena seniman waktu melukiskan telanjang, dia mau mengutarakan keindahan ciptaan Allah. Jadi telanjang itu bukan porno. Kalau telanjang sama dengan porno, waktu malam engkau nikah, engkau paling porno, betul nggak? Engkau kok mau istrimu jadi porno? Karena engkau menikmatikan. Menikmati apa? Menikmati porno? Tidak. Menikmati cipta Allah yang indah pada malam pertama. This is a girl. This is the woman, and this is mine. This is my wife. I enjoy the beauty of God's creation. Waktu orang tanya kepada si Michelangelo, kenapa engkau gambar banyak yang telanjang? Dia bilang, I draw a man as if what God sees his creature. Kalau saya gambar pakai pakaian, itulah yang dilihat oleh manusia. Pakaiannya indah, dianggap tinggi. Pakaiannya jelek, dianggap orang miskin dan rendah. Di hadapan Tuhan tidak ada pengaruh pakaian aristokrat atau pakaian pengemis. Di hadapan Tuhan dia tidak menciptakan pakaian, dia ciptakan tubuh. Itu yang saya gambar.
Kalau mengerti betul-betul filsafatnya, engkau baru bisa membedakan. Yang disebut seni sama yang disebut porno itu lain. Dan orang yang porno selalu membesar-besarkan, menginsist, emphasize bagian seks. Tapi yang seniman, dia tidak akan emphasize bagian seks. Hanya menyatakan keindahan alam, ciptaan Tuhan. Dan bagaimana mengutarakan moral di dalam postur tubuh. Saudara-saudara. Sehingga di dalam jabat pertengahan, engkau melihat tangan Maria selalu memanjang. Sengaja dipanjangkan sedikit. Untuk apa? Menyatakan dia sedang menghadap ke surga. Dan itu keadaan ibadah, suci. Itu diutarakan dengan jelas. Maka kalau engkau pergi kepada lukisan-lukisan yang tinggi sekali, engkau rasanya jiwanya dapat gizi. Jiwamu jakpo. Sedang melihat lukisan yang indah sekali, engkau rasa engkau dapat jakpo di dalam jiwanya. Tapi kalau engkau pergi ke istana, gagahnya raja yang sudah elek masih galak gitu, jengkel no. Itu tidak ada jakponya jiwanya. Itu hanya melihat GR-nya, melihat kekuasaan yang kasar daripada orang militer. Tidak melihat keindahan dari jiwa yang dalam dan seni yang tinggi, ibadah, kesucian. Ini lain sekali. Saudara-saudara, sekali lagi yang disebut jangan membuat patung, jangan menyembah, tekanan adalah penyembahan, bukan seninya. Lalu apakah patung itu baru disebut berhala? Tidak. Berhala bisa berubah menjadi yang bukan benda, tetapi adalah bisa menjadi manusia, bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi kekasihmu yang kau utamakan dia lebih daripada kedudukan dari Tuhan Allah. Bisa menjadi hartamu, bisa menjadi anakmu, bisa menjadi kedudukanmu, bisa menjadi hobimu yang kau meletakkan di atas tempat Tuhan Allah. Bagaimana membuktikan ini? Kalau pada waktu hal yang penting engkau harus lakukan, engkau buang unsur ilahi, engkau pentingkan sesuatu, itu berhalamu. Hari Minggu mesti berbakti kepada Tuhan, mendadak ada satu telepon bisa cuan $10.000. Engkau tidak ikut kebaktian, langsung pergi perdagangan, itu berhalamu. Hari biasa engkau mesti baik-baik hidup suci. Mendadak ada penawaran yang merosotkan etika, menselingkuhkan pernikahanmu, engkau langsung pergi cari pelacur karena kesenangan, dan engkau tidak mengindahkan satu disiplin hidup yang baik. Itu idolamu. Saudara-saudara, idola tidak tentu pahatan. Itu pahatan sebagai satu simbol. Jangan bikin sesuatu lalu menyembah dia. Tapi engkau mungkin menyembah seorang perempuan. Engkau mungkin menyembah satu kesempatan dagang. Mungkin menyembah sesuatu uang yang banyak yang tidak beres. Engkau mungkin menyembah sesuatu hobi yang lebih daripada mencintai Tuhan. Saudara-saudara, saya mempunyai hobi yang lebih banyak dari siapapun. Dari arsitektur sampai musik, sampai ukiran, sampai tulisan, sampai sastra, sampai filsafat. Semua saya senang. Tapi waktu Tuhan panggil saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya lempar semua, saya buang semua. Waktu saya besok masuk sekolah teologi, tahun 60, besok masuk sekolah teologi, sisa 1 hari, saya sibuk kerjakan satu hal. Semua plat hitam saya, Beethoven, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Meyerbeer, dari Wagner, Brahms, dari para Edward Grieg, 600 plat hitam. Saya semua bawa pulang kepada orang yang jual saya. Semua kasih mereka. Saya sekarang mau masuk sekolah teologi. Ini sekarang saya harus buang semua. Saya beli dengan uang, saya kembalikan kepada orang yang jual saya. Semua kasih free. Nah, saya jual satu arloji Eterna, lapisan emas, bukan krom, tetapi bukan itu sepuhan, tetapi emas lapisan yang saya sangat senang sekali. Saya jual pergi toko arloji, uangnya persembahkan. Lalu besoknya saya naik bus sampai sekolah teologi. Tuhan, aku belajar firman. Aku suka musik, aku suka seni. Tapi begitu Tuhan panggil, saya lepaskan semua. Sudah lepaskan semua.
Saya selesai studi, saya baru ambil uang kembali lagi beli Creation, Messiah, Saint Paul, Elijah, oratorio. Mulai lagi selidiki, tapi sekarang lain. Sekarang selidiki musik untuk Tuhan. Sekarang mempelajari musik untuk komposisi. Saya bikin lagu untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri. Saudara-saudara, what is your idol? Apakah yang menjadi berhalamu, yang menghalangi engkau, yang merebut tempat kedudukan utama Tuhan sebagai Allahmu? Buanglah semua berhala dan hatimu kembali kepada Tuhan. Ini adalah perintah kedua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang bersifat cemburu. Engkau tidak mau memberikan kemuliaan kepada ilah yang palsu. Engkau tidak mau anakmu bercabang hati, beridola yang lain. Itu sebab Engkau telah memberikan perintah kepada kami. Engkau memberikan peringatan kepada kami. Engkau memberikan hukuman kepada kami. Jika kami membenci Engkau dan tidak mau menjalankan kehendak-Mu. Tapi jika kami sungguh-sungguh mencintai Engkau, kami sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Engkau, Engkau akan memberkati kami dan memberkati keturunan kami. Kiranya semua firman yang kami dengar boleh tanam di dalam hati kami dan boleh menjadikan kami orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.